Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mempelajari isi dari buku Nahwu Al-Fahmu, kita akan melihat konten dari Nahwu Al-Fahmu. Buku Nahwu Al-Fahmu yang akan kita bahas kali ini yaitu edisi revisi yang dicetak tahun 2024 bulan Februari dengan jumlah halaman 11 Romawi plus 325 halaman gitu. Kemudian ini adalah cetakan ke-7. Kemudian ada prakata penulis dari kami tentang buku Al-Fahmu. Buku Al-Fahmu ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai pengajar nahwu. Kesulitan para santri dalam memahami nahwu menjadi titik awal untuk membuat sebuah gambaran nahwu yang mudah dengan cara memahami materi tanpa menghafalkannya. Tujuan utama dari hadirnya buku ini adalah agar materi ilmu nahwu dapat difahami oleh kita sebagai non-Arab. Maka isi dari buku ini dibuat sistematis atau bertahap, kemudian berbahasa Indonesia agar mudah difahami, kemudian juga menggunakan kosakata yang mudah dan tidak asing, bahkan berulang kosakatanya. Artinya fiil menggunakan doroba lagi, fatahah lagi, nasoro lagi, kemudian isimnya menggunakan kitabun lagi, kolamun lagi, dan sebagainya. Ini karena memang tujuannya untuk pemahaman ya. Kemudian yang keempat, diberi tanda warna merah untuk kata yang inti dan penting. Kemudian ada trik-trik tertentu di dalam buku ini. Kemudian setiap materi juga disertai cara mengi'rabnya. Materi Al-Fahmu Jilid 1 ini merupakan materi dasar. Untuk pengembangan, silahkan pelajari buku Al-Fahmu Jilid 2, dilanjutkan dengan mempelajari kitab nahwu lainnya. Untuk lebih memahami materi yang ada di buku ini, sebaiknya disertai dengan mengerjakan evaluasi di buku khusus evaluasi yang telah kami sediakan. Dan tentunya kami menyediakan buku jawaban evaluasi bagi pengajar. Bagi yang mempelajari materi yang ada di buku ini secara otodidak, disediakan tutorial materi di YouTube yang menampilkan isi dari buku ini. Jika digunakan dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, buku jilid 1 ini idealnya dapat dipelajari selama 3 tahun. Berikut target-targetnya dengan rata-rata per semester ini menghabiskan 50 halaman, rata-rata 50 sampai 60 halaman begitu. Di situ di total ada 323 halaman ya. Kemudian bisa pula dipelajari dalam waktu beberapa bulan jika memang dipelajari setiap hari. Sedangkan buku Fahmu 2 ini dapat dipelajari dalam waktu 2 atau 3 tahun sesuai kondisi ketika digunakan dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Selamat belajar. Kemudian daftar isinya ini bab 1 tentang kata, kemudian bab 2 tentang isim, pembagian dari segi jenisnya, kejelasannya, perubahannya, kemudian mengenal perubahan isim dan fiil. Kemudian bab 3-nya mengenal struktur suatu kata atau kalimat, ada jumlah ismiyah, fi'liyah, dan jar majrur. Kemudian bab 4 menjelaskan tentang isim yang mu'rab, isim-isim yang berubah, ada 9 di situ. Kemudian bab 5 menjelaskan tentang perubahan dan ciri dari isim mu'rab, ada yang berubah harokatnya, berubah bentuknya, berubah bentuk dari hurufnya, kemudian ada perubahannya yang diperkirakan, dan juga mengenal mengi'rab isim yang mu'rab tentunya. Kemudian bab 6 ada isim yang mabni, ada isim isyarah, mausul, isim domir, isim istifham, dan isim mabni lainnya, dan juga dijelaskan cara mengi'rab isim mabni. Di bab 7 ada idhofah, ketentuannya, macam-macamnya, yang mutakalim sebagai mudhaf ilaih, dan cara mengi'rab idhofah. Kemudian di bab 8 ada kalimat tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah serta cara mengi'rabnya. Di bab 9 menjelaskan tentang fi'il atau kata kerja. Tentang fi'il, pembagian fi'il dari segi waktunya, objeknya, dari segi pelakunya, dan dari segi perubahannya. Kemudian i'rab perubahan pada fi'il mudhari, kemudian bentuk perubahannya, kemudian juga ada amil yang menasobkan dan
menjazmkan. Kemudian di bab 10 ada isim yang marfu, ada fa'il, naib fa'il, mubtada, khabarnya mubtada, isim kana, khabar ina, kemudian ada yang tawabi. Kemudian bab 11 menjelaskan tentang tawabi atau tabi, ya, naat atau sifat, atof, taukid, dan badal. Di bab 12 ada tentang isim yang mansub, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal tamyiz, mustasna, khobar kana, isim inna, munada, la nafiyah lil jinsi, dan tabi yang mansub. Di bab 13 ada isim yang majrur bi harfil jar, kemudian majrur bil idhofah, dan juga tabi majrur. Di bab 14 khusus untuk menjelaskan tentang bilangan, semuanya bilangan. Ada bilangan 1 sampai 2, kemudian bilangan 3 sampai 10, bilangan 11 sampai 99, kemudian kelipatan 100, i'rab adatnya, hitungan, bilangan urut, dan kemudian jam. Kemudian di bab 15 ada nisbah atau nasab, kemudian bab 16 syarat jawab, bab 17 pertanyaan, bab 18 hamzah qot'i dan hamzah wasli atau kotok dan wasol. Kemudian bab 19 menjelaskan tentang sebuah kata atau sebuah huruf yang serupa tapi tidak sama. Ada huruf waw, macam-macam huruf waw, ya, macam-macam huruf lam, hatta, la, qad, man, dan ma. Kemudian di bab 20 ada lain-lain, menjelaskan tentang huruf amilah dan atilah, jumlah mufidah, alif fariqah, nun wiqoyah, nun iwad, huruf tak pada fi'il mudhari yang dibuang, kemudian ada satu kata dengan kedudukan yang berbeda. Di bab terakhir ada cara membaca teks Arab versi tradisional atau utawi iki-iku. Itu dengan jumlah total halaman 325. Semoga ini menjadi gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.